Dan fenomena child free kini sedang memanas di lini masa tanah air. Hal ini berangkat dari komentar seorang YouTuber yang menyuarakan dengan lantang child free sebagai pilihan hidupnya. Tentunya hal ini menuai pro dan kontra dari warganet. Namun sebenarnya bagaimana penerapan konsep child free di Indonesia dari sudut pandang psikologi? Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan psikolog klinis Liza M. Japri. Halo, selamat malam Mbak Liza, apa kabar? Malam Mbak Ayu, baik, apa kabar Mbak? Baik, Mbak Lisa, sebenarnya kalau kita melihat ini sangat ramai diperbincangkan, baik itu di media sosial, bahkan mungkin secara langsung jadi percakapan orang-orang ketika bertemu tentang child free. Sebenarnya Mbak, kalau kita melihat apa saja sih faktor atau alasan yang membuat seseorang ini memutuskan untuk child free? Apakah ini sebenarnya ada singgungannya dengan perkembangan zaman, sehingga kalau kita bisa melihat ada perubahan perspektif kebahagiaan, atau mungkin juga ada hubungannya dengan trauma masa kecil, ekonomi, atau sebenarnya dari apa sih Mbak? Kalau dalam kasus seperti psikologis ya tentu saja banyak faktor yang terlibat. Bisa karena memang perubahan zaman dalam arti alat-alat kontrasepsi sudah semakin banyak, semakin mudah untuk didapatkan. Kemudian kita juga sudah tidak terpaku pada peran gender yang sangat spesifik dan kaku, bahwa perempuan itu tugasnya hanya menikah, hamil, lalu melahirkan, itu tidak juga. Kemudian habis itu mungkin ada trauma-trauma dari masa kecil juga pada saat tumbuh kembangnya, apakah memang melihat contoh parenting yang tidak baik sehingga kemudian mempertanyakan, aku sendiri nanti kalau punya anak bisa nggak ya tidak menimbulkan trauma untuk anakku. Bisa juga dari faktor ekonomi, merasa sudah nyaman, banyak sekali sebenarnya faktor yang bisa terlibat Mbak Ayu. Memang sangat banyak faktornya Mbak, cuma yang menjadi salah satu yang paling bikin gemes oleh netizen ini adalah tentang konsep kebahagiaan. Karena kalau kita melihat kan sebenarnya YouTuber tersebut mengatakan dengan child free akan menjadi lebih bahagia. Tapi sebenarnya bagaimana sih Mbak untuk kita ini bisa memahami dan juga menjalani konsep kebahagiaan yang sebenarnya akan berbeda pada tiap orang tanpa harus menyinggung atau memojokkan pilihan yang tidak sama Mbak? Iya, saya rasa sih ini menjadi heboh dan viral ya, karena ini di outspoken, kekannya itu dilantangkannya oleh seseorang yang memang punya followernya banyak. Sehingga menimbulkan kontroversi yang sedemikian hebatnya juga. Nah, kalau kita di Indonesia itu kan terbiasa berbeda dikit, kemudian nanti jadi heboh, jadi viral. Nah, ini rasanya demikian. Nah, kemudian kalau kita berbicara kebahagiaan itu kontrak yang sangat betul, kayak kata tadi Mbak Ayu, ini kontrak psikologis yang sangat subjektif dan personal. Tiap orang bahagianya bisa beda-beda. Ada memang orang yang bahagia dengan tidak punya anak. Kalau dia siap dengan konsekuensinya, ya silakan. Tapi ada juga orang yang justru bahagia dengan punya anak. Siap juga dengan segala macam konsekuensinya, keribetannya, keriuhannya, ya nggak apa-apa juga. Nah, ini menjadi sebuah kontroversi akibat karena dibicarakan lantang oleh seorang public figure dengan follower yang banyak, dan dia jelas-jelas mengatakan resep bahagia itu adalah dengan tidak punya anak, tanpa menambahkan mungkin embel-embel di belakangnya secara pribadi menurut pendapat saya. Nah, itu kan enggak. Jadi kesannya itu membakukan bahwa bahagia itu dengan tidak punya anak. Kayaknya itu yang menyebabkan banyak yang punya anak merasa tersudutkan juga mungkin. Jadi itu dia yang perlu digarisbawahi ya Mbak Liza, bahwa kebahagiaan itu tidak boleh disamaratakan, tiap orang itu beda-beda. Betul. Kemudian kita kembali lagi ke konsep dari child free Mbak. Ini kan pastinya akan memberi dampak yang positif dan juga negatif. Apalagi kalau di Indonesia, ini untuk kalangan boomers itu masih ada yang percaya bahwa banyak anak banyak rezeki, seperti itu ya. Nah, sebenarnya dampak positif dan negatif dari pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan itu seperti apa sih Mbak? Kalau positifnya ya mungkin dia bisa lebih mengakrabkan dirinya dengan pasangannya, jadi punya waktu pacaran lebih banyak, kemudian ada waktu me time juga lebih banyak. Tapi kan balik lagi Mbak Ayu, bahwa bahagia itu datangnya dari dalam diri, bukan karena faktor eksternal. Kalau ternyata dari dalam dirinya juga tidak bahagia, selalu ada trauma-trauma masa lalu, selalu mungkin ada karakter-karakter individu yang memang kurang bersyukur, gampang mengeluh, gampang depresif gitu karakter ya, bukan masuk ke gangguan. Itu mau dia punya anak mau nggak punya anak akan selalu ada kendala tersendiri. Bisa saja harusnya bahagia dengan berdua dengan pasangan, tapi kemudian nanti dicari-cari masalah, itu bisa juga. Nah, jadi nggak bisa menentukan juga ketika dia tidak punya anak pasti bahagia. Negatifnya apa? Tidak punya anak ya.
mungkin dia harus siap menerima tantangan, pertanyaan-pertanyaan orang. Nah, siap nggak dengan hal-hal seperti itu? Itu aja sih, Mbak. Ya, berarti memang ini kebahagiaannya dari harus dipertimbangkan dari internal dan juga eksternal ya, dari dalam diri sendiri, pasangan dan juga lingkungan. Kemudian sebenarnya Mbak, kalau misalkan ada orang yang memutuskan, oke deh saya tidak akan mempunyai anak setelah menikah, apa saja sih hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika mengambil keputusan tersebut? Yang pertama kalau buat saya yang paling harus dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak, apakah itu murni keinginannya? Dalam arti apakah tidak ada trauma dari masa lalu, apakah tidak ada ketakutan-ketakutan yang menempel. Jadi kayak takut nanti jadi susah, takut nanti jadi ekonominya melarat, takut ini. Apa kalau masih banyak pertimbangan-pertimbangan embel-embel lainnya, itu biasanya nanti akan cenderung coba ya waktu itu punya anak ya. Nah itu nanti takutnya demikian. Jadi yang harus dipikirkan masak-masak pertama adalah apakah itu benar datang dari dalam diri. Yang kedua, kalau itu memang sudah datang dari dalam diri, yakin pasti mau seperti itu, terima segala konsekuensinya. Konsekuensi pertanyaan dari lingkungan, kecaman dari lingkungan juga, keluarga terdekat, sampai nanti mungkin ada momen katakan bisa saja jadi sepi karena tidak ada anak, ketika pasangan sudah tidak ada, mungkin tinggal sendiri. Nah, siap nggak dengan konsekuensi seperti itu? Seperti kata Mbak Liza tadi bahwa pressure dari lingkungan ini harus dipertimbangkan juga karena kalau kita melihat di Indonesia sepertinya keputusan ini tuh kerap dianggap tabu ya Mbak karena mendobrak kebudayaan dan juga agama mayoritas di sini. Tanggapan Anda mengenai hal ini seperti apa Mbak? Saya rasa selama kita masih berbicara dalam konteks sosial ya, pendapat-pendapat dari lingkungan sosial itu akan selalu ada. Dan kalau kita kaitkan dengan child free ini, mau nggak mau kan ini satu konstruk sosial yang juga akan banyak dilihat oleh lingkungan sosial. Ini kan tidak sesimpel memilih suka makanan pedas atau suka makanan nggak pedas kan gitu, enggak ya. Tapi lebih kepada satu hal yang memang masih berhubungan dengan kehidupan sosial kita. Bagaimanapun juga negara kita itu masih menganggap bahwa pencapaian seorang wanita adalah ketika bisa menikah, ketika kemudian bisa hamil, dan ketika punya anak. Nah ini yang kadangkala menjadi tantangan tersendiri buat para wanita yang bagaimanapun juga masih tinggal di Indonesia. Dan Mbak Liza terakhir, ini kalau kita melihat sekarang sudah mulai banyak sekali orang yang membicarakan tentang child free, meskipun kalau kita melihat banyak yang kontra, tapi yang pro-nya juga ada. Kedepannya seperti apa ya Mbak? Apakah nanti Mbak Liza melihat konsep ini akan semakin banyak diadopsi, terutama oleh pasangan muda di Indonesia Mbak? Rasanya belum tentu juga ya, karena saya yakin masih banyak yang mendambakan punya anak, yang memang pengen bikin berkeluarga. Tapi apapun itu Mbak Ayu, saya rasa penekanan yang terpentingnya di sini adalah lebih kepada bagaimana kita saling menghargai opini dan keyakinan masing-masing. Selama mungkin itu tidak mengganggu orang lain, selama itu tidak melanggar hak-hak orang lain, batasan-batasan orang lain, rasanya kita harus belajar untuk menghargai juga pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang lain. Termasuk tentu saja yang membuat pernyataan tersebut. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi pelajaran ketika sebelum membuat pertanyaan, bagaimana ya perasaan yang lain. Nah, yang membaca juga belajar untuk mengolah rasa. Istilahnya jangan terlalu baper lah gitu. Jadi sama-sama saling menghargai lah. Saling menghargai satu sama lain, dan tadi ya digarisbawahi juga kalau misalkan Anda memang memutuskan untuk child free, pertimbangannya sangat banyak sekali baik itu dari internal maupun juga dari eksternal. Terima kasih banyak Mbak Lisa M. Japri atas diskusi kita pada kesempatan kali ini. Selamat malam dan sehat selalu. Selamat malam.